anak kecil itu mereka tidak bisa mendapatkan dosa, sebagaimana ternyata mereka juga nggak bisa mendapatkan pahala. Ya, anak kecil itu nggak bisa berdosa dan nggak bisa berpahala, nggak bisa berdosa. Oh iya, kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nyolatin anak kecil. Bunda Aisyah itu menangis, kata Bunda Aisyah berkata, tuba lihaza. Oh, betapa beruntungnya kamu nak. Betapa beruntungnya kamu nak. Usfurun min asafiril jannah, burung-burung pipit di surga. Burung-burung pipit di surga. Jadi mengumpamakannya seperti burung pipit di surga. Lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu, belum pernah melakukan keburukan, bahkan belum pernah menjumpai keburukan. Ya, belum pernah melakukan keburukan, bahkan belum pernah menjumpai keburukan. Jadi artinya nggak ada dosa sama sekali. Ya, sedangkan pahala juga tidak ada. Waktu itu ada seorang perempuan angkat bayinya. Ya Rasulullah, ala hadza hajjun, apakah di atas bayiku ini ada pahalanya? Hajinya? Kata Nabi, na'am, ya. Artinya walaupun anak kecil beribadah ada pahalanya. Walaki ajroha, tetapi pahalanya bukan buat dia, pahalanya buat kamu. Ya, pahalanya buat kamu. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya, bahwa anak kecil memang tidak ada pahalanya. Tapi ketika mereka sholat, nilai pahala itu akan diberikan kepada orang tua. Makanya tidak ada kewajiban anak sholat, tapi ada kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Ini dua sisi yang berbeda, ya, jangan digabungin. Ya, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, Tirmidzi dan beberapa periwayatan lain, Nabi menyebutkan muru as-sabiyya bis-shalah. Perintahkan anak-anakmu dengan sholat ibna sab'i sinin, ketika umurnya udah mencapai 7 tahun. Wadribu alaiya ibna ashar, dan pukullah mereka pada saat mereka sudah sampai di umur yang ke-10. Dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka wajib orang tua untuk memerintahkan anaknya. Makanya mendidik sholat itu sendiri sering Ustaz sampaikan, ya. Teman-teman yang berbahagia memiliki 4 tingkatan, Pak. Yang pertama 0 sampai 10. Saya ulangi, 0 sampai 7. Yang kedua 7 sampai 10. Yang ketiga 10 sampai balik. Yang keempat balik di ST titik-titik sampai selama-lamanya. Jadi ada 4 level itu. Yang pertama 0 sampai 7. Ini mohon maaf, fase mencontohkan sebenarnya. Fase mencontohkan, makanya mohon maaf saya kurang setuju kalau ada orang tua yang gemar memerintahkan anaknya sholat sedangkan anaknya di bawah 7 tahun. Kenapa? Lawang Nabi aja suruh kita di umur 7 tahun baru diperintah, kok Bapak udah nyuruh-nyuruh anak sholat di bawah 7 tahun? Kenapa? Ini mungkin agak sedikit unik ya, saya bilang. Karena limbik otak anak di bawah 7 tahun belum siap menerima informasi secara berlebihan. Nanti kalau Bapak lakukan secara kontinu, yang terjadi apa ya? Yang terjadi itu akan menimbulkan efek jenuh. Nah, kalau yang muncul udah efek jenuh, ya mohon maaf Bapak-bapak yang berbahagia. Ketika nanti dinasihatin tuh gini, nah sholat nah, di pojokan sambil mulutnya manyun-manyun, Pak. Iya, nggak usah jauh-jauh lah, Bapak sering diomelin sama istri kan. Ayah, kalau berangkat itu gini loh, tas jangan sampai nggak dibawa, lupa, itu nanti ketinggalan di kantor pusing. Bapak di mobil kayak apa? Seperti itu namanya efek jenuh. Ya, mumpung gak ada istri ngaku aja nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, nah itu mohon maaf Pak, seorang anak ya, jamaah yang berbahagia, seorang anak juga begitu. 0 sampai 7 bukan waktunya diperintah. 0 sampai 7 itu dimotivasi. Gimana dimotivasi itu Pak Ustadz? Dicontohkan di depan dia. Makanya pendidikan sholat dimulai dari umur berapa? Dari umur anak lahir 1 hari.
Kayak apa caranya Pak Ustadz? Nah, tadi kan dikasih kuncinya. Motivasi dengan mencontohkan. Caranya, letakkan dia di bawah ketika sedang sholat dan biarkan dia memandang kita yang sholat ini, dan di situ otaknya mulai tertarik untuk bertanya, ini gerakan apa ya? Kalau aku nangis, biasanya bapakku itu, mamaku itu langsung lompat nolongin aku. Tapi kenapa ini ditangis-tangisin kok dia nggak gerak ya? Dia nggak nolongin aku ya? Itu akan memancing sebuah rasa ingin tahu. Dan anak-anak memang bukan pendengar yang baik, Pak. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik. Anak-anak itu plagiator terbaik. Tahu plagiator? Pencontek terbaik. Peniru terbaik. Paling ulung. Jadi kalau anak-anak itu the best of the best plagiator. Beda sama bapaknya. Kalau bapaknya itu the best of the best predator. Kalau udah ketemu janda agak bening-bening dikit, tuh predatornya akan muncul sifatnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Maka dicontohkan di depan dia. Dan sekarang gini aja loh, mohon maaf ya. Kenapa anak perempuan itu suka main masak-masakan? Ya? Kenapa anak laki-laki itu suka main motor-motoran, mobil-mobilan? Karena yang dia lihat dari bapaknya begitu. Anak perempuan yang dilihat dari ibunya seperti itu, dan gerakan itu kayak nikmat banget. Makanya ibunya kalau udah masak diganggu marah-marah, si anak pengen tahu apa sih enaknya masak itu. Maka dia pun minta dibelikan masak-masakan. Anak laki juga gitu, ngelihat bapaknya kalau udah otak-atik motor tuh baut diganggu dikit aja, nyolot mukanya. Dia bertanya, ada apa sih gerakan ini, gerakan apa sih? Kok bapakku serius amat kalau lagi betulin motornya? Gitu loh, Pak. Sehingga memunculkan rasa ingin meniru. Nah, Bapak nggak usah banyak gaya, dicontohin aja. Jangan diperintahkan, dimotivasi nggak apa-apa. Contoh motivasi gimana? Abi habis ini mau ke Indomaret, mau belanja. Kalau ada yang ikut, boleh tuh kita sholat dulu. Nanti sekalian sholat, sekalian kita mampir ke Indomaret. Itu memotivasi. Jadi artinya menentukan dia sendiri, bukan kita. Tapi nyuruh anak sholat tuh nggak diperbolehkan. 0 sampai 7. Nah 7 sampai 10 baru masuk ke fase yang kedua yang dikatakan Nabi tadi. Muru auladakum bisolati inda sab'a. Perintahkan anakmu untuk sholat di umur yang ke-7 tahun. Ya, baru perintah nih. Nah, perintah tidak boleh diiringi dengan punishment. Tidak boleh. 7 sampai 10 ini nggak boleh ada punishment. Cuma perintah aja. Muncul pertanyaan, entar kalau cuma ada perintah tapi nggak ada punishment kan jadinya sia-sia. Dengerin enggak? Dengerin, saya kasih tahu Bapak. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa kita disuruh mengulang-ulangi kata perintah walaupun tidak ada punishmentnya? Saya kasih tahu Bapak. Itu juga kalau Bapak mau tahu, tapi kalau Bapak nggak mau tahu juga nggak apa-apa, tampaknya Bapak nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau berarti nggak usah dijelasin. Baik. Saya itu paling males nyeramain orang ngantuk ini Pak ya. Ikut ngantuk juga saya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Kenapa? Kita disuruh nyuruh nih, tapi nggak boleh ngasih hukuman. Kenapa? Karena dalam setiap kata perintah itu tetap ada manfaatnya, walaupun dia tidak mengerjakan. Apa itu namanya? Terapi dogma. Jadi kita sedang mendogma dia, menanamkan alam bawah sadarnya. Ya, kata yang berulang itu akan menjadi sebuah kebenaran di dalam hati yang berjalan di bawah alam bawah sadar kita. Bapak gini aja deh, nggak usah kebanyakan teori. Langsung saya tanya, tolong dijawab. Ya, nah. Kalau makan nasinya dihabisin. Kalau nggak dihabisin nasinya bisa ngomong nggak sih orang-orang ini, Masya Allah. Saya ulangin lagi, kalau Bapak ngajak saya langsung pulang sekarang juga. Nah, makan nasinya dihabisin. Kalau nanti nggak habis, nanti nasinya nangis. Nangis. Sejak kapan nasi bisa nangis? Dan gimana bentuknya? Gak ada. Tapi itu dogma. Nah, jangan duduk di depan pintu, nanti kamu gak bisa dapat jodoh. Nah, jangan duduk di atas bantal, nanti pantatmu. Itu sejak kapan itu? Apa hubungannya bantal sama pantat itu ya? Dan itu yang jawab gitu itu bahkan dokter spesialis kulit juga akan jawabnya sama begitu juga. Mau tahu kenapa? Karena itu dogma yang berulang. Sejak kecil orang tua kita ngomongnya itu aja. Ya, jadi bapak-bapak alangkah indahnya kalau dogma itu dirubah.
Alangkah indahnya kalau dogma itu dirubah. Ya, dirubah gimana? Nak, sholat. Kalau kamu nggak sholat, kamu nggak bahagia. Nak, pangkal kebahagiaan itu adalah sholat. Nak, tanpa sholat, walaupun kau kaya, kau tidak akan bahagia. Kebahagiaan itu hanya diberikan pada orang yang rajin sholat. Kalau kamu ingin bahagia, sholat ya. Maka kalau kamu sholat, kamu akan bahagia. Bahagialah nak dengan sholat. Ayo kita sholat agar hidup kita bahagia. Itu akan berulang-ulang seperti itu. Sehingga kalaupun nanti dia jadi wali kota Balikpapan, kedatangan tamu dari Jakarta, nunggu di bandara, pesawat udah landing, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajudan siap dan saya mau sholat. Tapi Pak Presiden udah sampai dan di sini. Kata Pak Wali Kotanya, tetap aku mau sholat, panggilan Allah jauh lebih penting daripada panggilan apapun. Ya Allah, Pak Wali Kota hebat sekali. Yang ngajarin siapa? Orang tuaku. Muridnya siapa? Ustadz Agus Syaluhuda. Orang tuanya mana? Udah meninggal dia sudah. Kebanyakan ngantuk di pengajian. Jadi subhanallah. Jamaah yang berbahagia, kebayang nggak Pak ya? Berapa nilai pahala, nilai investasi yang kita dapatkan dari setiap amal saleh yang terdogma di dalam otak anak-anak kita. Tuh, dengerin. Nanti setelah itu baru 10 ke atas. Nah, ini baru fase apa Pak? Fase punishment. Jadi wadribu li asrin, pukul mereka di umur 10 itu punishment. Kesalahan terfatal dalam punishment apa? Ketika Bapak memberikan punishment tapi Bapak nggak mau memberikan reward, itu salah besar. Allah aja yang maha perkasa, yang maha agung, ngasih kita ancaman neraka, itu pun disisipi dengan motivasi surga. Paham nggak Pak? Jadi harus ada reward ke anak-anak. Bapak gitu, anak nggak sholat Bapak pukul. Anak sholat, Bapak biarin, Bapak diemin aja, nggak ada apa-apa. Itu namanya dolim Pak. Begitu. Jadi antara reward dan punishment harus berjalan seimbang. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, pukulan itu salah niat. Ngerti? Salah niat. Pak, niat itu berpengaruh besar Pak. Bapak kalau mukul anak niatnya apa? Nak, sholat nak? Iya Pak. Nak, sholat nak? Iya Pak. Nak, sholat nak? Iya Pak. Nggak mau gerak, dipukul. Tar, hati-hati. Pukulannya sama, rasanya beda. Kalau Bapak mukul karena Bapak marah, hukum Allah dilanggar, pukulan itu akan mencetak kesadaran. Tapi kalau pukulan Bapak itu Bapak marah karena Bapak merasa dia tidak menghargai ucapan Bapak. Bapak marah karena Bapak merasa anak Bapak itu nantang Bapak. Mohon maaf, pukulan itu tidak menghadirkan kesadaran, tapi pukulan itu akan menghadirkan kekurang ajaran. Dia akan nantang sama Bapaknya. Jadi tata niat. Dan yang ketiga, pukulan itu berbatas untuk pendidikan, bukan menyakiti. Oh, mukul anak kok sampai anaknya babak belur begitu, mukanya bonyok semuanya. Ya, mukul itu Pak, kalau cari sesuatu yang tidak membekas. Mukul kayak balok membekas, mukul pakai kayu ulin membekas. Ya, mukul yang benar mukul pakai kartu ATM, nah itu enggak Pak. Pak, yang semangat, suatu Banjar soalnya nih Pak, semangat. Ustaz tahu baunya kecil. Jadi teman-teman begitu ya. Nah baru nanti dari 10 sampai masa balik itu dipukul. Nah selesai masa balik dari titik diserahkan kepada Allah. Selesai sudah mau apa lagi? Masa mau Bapak pukul? Anda udah umur 30 tahun mau Bapak pukul? Gak mungkin kan? Berarti udah dipasrahkan kepada Allah. Tinggal kita doakan dan kita pasrahkan kepada Allah. Baik jamaah, tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Kami kembalikan, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tafadhol jamaah.